Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Apa kabar kalian pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Dani di pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita masih akan membahas tentang materi bab yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Lebih tepatnya tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan, silakan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, buku catatan, dan buku tugas kalian. Karena hari ini, pada pertemuan kali ini, Ustazah akan memberikan kuis pada kalian di tengah-tengah video pembelajaran. Jadi, jika kalian tidak menyaksikan video dari awal sampai akhir, maka bisa dipastikan kalian tidak bisa mengerjakan soal kuis dari Ustazah dan kalian tidak akan bisa mendapatkan nilai. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan berdoa terlebih dahulu. Pada materi sistem reproduksi pada manusia, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu nomor 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 2. Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 3. Mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang terakhir, mendeskripsikan proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis dan sel telur atau oogenesis. Nah, Ustazah ingatkan lagi materi apa saja yang akan kalian pelajari di sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Kemarin kita sudah membahas tentang itu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki serta spermatogenesis dan struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan dan oogenesis. Nah, struktur dan fungsi sistem organ reproduksi pada manusia. Ada 4 yang akan kalian pelajari. Yang pertama, sistem organ reproduksi pria, kemudian sistem organ reproduksi wanita, spermatogenesis, dan oogenesis. Kita langsung ke nomor yang pertama, yaitu tentang organ reproduksi laki-laki. Oke, di sini kalian bisa melihat gambar atau sketsa yang menunjukkan organ reproduksi laki-laki. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian bahwa ini bukan konten pornografi ataupun porno aksi, tetapi ini adalah materi pembelajaran IPA kelas 9. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah kiri kalian atau tampak samping itu adalah penampakan dari samping organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah organ reproduksi laki-laki jika dilihat dari depan. Nah, untuk yang paling bawah itu adalah penampang melintang penis. Ya, sekarang kita perhatikan bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki. Kita mulai dari yang A, vas deferens. Kalian perhatikan yang gambar sebelah kiri. Vas deferens letaknya di sebelah ini, ya. Nah, kalau tampak samping letaknya di sebelah ini. Kemudian kalau tampak depan itu letaknya yang ini. Nah, ini adalah vas deferens. Kemudian B, uretra. Ini ya, uretra. Kalau yang tampak depan yang sebelah sini. Kemudian C, penis. Nah, ini. Kalau tampak depan yang di sini. D, skrotum. Di sini ya, ini skrotumnya. Kalau ini sebelah kiri, nah yang di sini. Kemudian ada testis, ini yang bentuknya seperti bola. Kemudian ada
epididymis. Nah, sebelah sini. Kalau yang tampak kiri, yang tampak kanan di sebelah sini. Kemudian ada kelenjar koper atau bulbouretra. Kalau tampak depan ini ya, ada sepasang kanan dan kiri. Kalau di tampak samping, kelihatan satu saja. Kemudian ada kelenjar prostat. Ya, di sini. Ini kelenjar prostat, ini juga kelenjar prostat ya. Kemudian ada vesicula seminalis di sini. Kalau dari depan seharusnya nggak kelihatan karena dia letaknya di belakang kantung kemih. Kantung kemih itu apa? Kantung kemih itu adalah tempat untuk menampung urin. Kemudian yang bawah ini adalah penampang melintang penis. Ada namanya ini, vas deferens-nya ini. Kemudian yang ada lekukan-lekukan seperti kalau kalian katakan usus gitu ya. Saluran-saluran yang berkelok-kelok, nah ini namanya epididymis. Kemudian di sini ada tubulus seminiferus. Oke, nanti yang akan kita bahas yaitu tentang organ reproduksi laki-laki yaitu penis, testis, penis, saluran reproduksi itu mencakup ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Kemudian kelenjar reproduksi ada kelenjar prostat dan kelenjar bulbouretra. Kita bahas yang pertama, A, yaitu vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Jadi ini adalah saluran. Di sini adalah testis, kemudian di sini adalah kantong sperma. Jumlahnya ada sepasang atau dua, kemudian bagian-bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat. Yang mana ya? Nah, yang di sini. Jadi setelah dari testis nanti dibawa ke penampungan sperma melalui vas deferens. Kemudian yang B, uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar dari tubuh. Nah, ini adalah uretra. Fungsinya untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya ada penis yang C, ini ya, penis yang C. Di dalam penis terdapat uretra, ini ya, uretra yang tadi kita bahas, yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Nah, penis ini berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita atau sebagai alat kopulasi. Selanjutnya D ada skrotum. Skrotum itu adalah kantong testis. Ya, dia sebagai tempat testis atau kantong testis berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Dan skrotum itu mengandung dua testis. Nah, selanjutnya adalah testis atau E adalah testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong yang disebut skrotum yang tadi sudah kita bahas. Kemudian testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau testosteron. Nah, ini yang seperti gambar di depan tadi ya. Ini lebih jelas lagi. Gambar melintang pada testis. Jadi, testis itu memiliki banyak sekali tubulus seminiferus. Ini. Nah, tubulus seminiferus. Yang mana dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitelium dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel induk sperma yang disebut spermatogonium. Nah, di antara spermatogonium tersebut terdapat dua macam sel. Yang pertama sel Sertoli yang berfungsi memberi makan sperma. Yang kedua ada sel Leydig yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Kemudian yang selanjutnya ada epididymis. Nih yang sebelah sini ya, seperti menempel pada testis ya. Nah, epididymis ini adalah saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini berfungsi atau mempunyai fungsi sebagai tempat pematangan sperma. Bentuknya berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Jadi epididymis ini fungsinya untuk pematangan sperma.
testis untuk membentuk sperma, kemudian skrotumnya ini menjaga suhu supaya sperma itu bisa terbentuk. Kemudian setelah sperma terbentuk, dia akan ditampung di epididymis untuk dimatangkan. Selanjutnya ada kelenjar koper atau bulbouretra, yaitu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dari uretra. Kemudian, cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Ejakulasi itu artinya selama dikeluarkan atau proses pengeluaran sperma. H. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Hampir sama ya seperti tadi bulbouretra. Kemudian sama juga fungsinya, memang hampir sama fungsinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu vesicula seminalis, berfungsi sebagai tempat penampungan spermatozoa dari testis. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Ketika sperma sudah dihasilkan oleh testis, maka dia akan keluar menuju epididymis untuk pematangan. Kemudian setelah sperma matang, maka dia akan disalurkan oleh vas deferens ya masuk ke vesicula seminalis. Nah, di sini dia akan ditampung, kemudian pada saatnya akan dikeluarkan, maka dia akan dikeluarkan melalui saluran ini, saluran uretra. Nah, pada saat melewati ini, maka dia akan dinetralkan dari pH asam dengan bantuan kelenjar prostat. Kemudian ke sini lagi juga dinetralkan lagi dengan kelenjar koper atau bulbouretra. Setelah itu dia akan dikeluarkan melalui uretra keluar. Nah, maksudnya pH asam urin itu bagaimana? Nah, di sini kan kalau kalian bisa melihat ini ya. Nah, ini adalah apa tadi? Kantung kemih ya. Ya, tempat untuk menampung urin. Nah, ini ada salurannya. Nah, ini kan saluran untuk mengalirkan urin dari kantung kemih. Nah, sampai di prostat dia akan menyatu. Jadi kalau dia mengeluarkan sperma dikeluarkan, kemudian di sini masih ada sisa urin. Nah, maka ini sisa urinnya ini pH-nya yang asam akan dinetralkan dengan bantuan kelenjar prostat dan kelenjar koper, sehingga sperma yang dihasilkan atau yang keluar dari vesicula seminalis ini tidak akan mengalami kematian atau rusak. Itu ya. Oke. Nah, ini soal kuis yang pertama. Silakan kalian tulis jawabannya di buku kalian. Yang nomor pertama, nomor 1. Apa nama bagian organ yang ditunjukkan oleh huruf F? Mana F? Mana ya F-nya? Oh ini. Nah, ini dia. Ini huruf F-nya. Ini namanya apa? Kemudian, yang nomor 2, fungsi bagian organ yang ditunjuk oleh B. B. Nah, ini namanya apa? Yang ketiga, bagian organ yang mempunyai fungsi untuk pematangan sperma ditunjukkan oleh huruf apa? Nah, kalian sudah bisa jawab ya. Oke, udah ditulis jawabannya, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk nomor yang kedua, yaitu organ reproduksi pada perempuan. Nah, ini juga ada tampak samping dan tampak depan. Nah, kita lihat bagian-bagiannya ya. Oke, yang pertama ada ovarium. Jadi kalian itu punya yang cewek ya, punya 2 ovarium kanan dan kiri. Kemudian ada tuba fallopi. Kalau dari sini tampak seperti ini ya, kecil. Nah, ini. Kemudian ada infundibulum di sini. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Oke. Kemudian ada uterus, dan ada endometrium. Ini endometrium. Kemudian ada vagina dan serviks. Kalau perbedaan dari yang tampak samping
Nah, ini uterusnya seperti ini. Bentuknya tuh seperti ini uterus. Kemudian di sini ini adalah serviksnya. Ya, serviksnya ini adalah vaginanya. Kemudian ini adalah uretranya. Uretra tadi fungsinya untuk mengeluarkan urin. Nah, kalau perempuan itu salurannya beda. Untuk mengeluarkan apa namanya itu? Urin itu ada salurannya tersendiri. Nah, ini ada kantung kemihnya itu ini. Kemudian ini ada klitoris, ada labia minora dan labia mayora. Nah, ini yang nanti akan kalian pelajari organ reproduksi perempuan. Ada ovarium atau indung telur, saluran reproduksi, ada infundibulum, tuba falopi, uterus atau rahim dan vagina. Ada alat kelamin luar yang terdiri dari vulva, labia mayora, labia minora, dan klitoris. Oke, kita bahas bagian-bagian organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama, A. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Kita punya dua ya. Saja kan juga cewek ya. Nah, ini punya dua ovarium kanan dan kiri. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang, kiri dan kanan. Sel telur yang telah masak akan lepas dari ovarium. Nah, peristiwa pelepasan sel telur yang telah masak dari ovarium disebut ovulasi. Kemudian, selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, bedanya kalau yang di laki-laki tadi testis ya. Testis fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kalau yang perempuan, ovarium fungsinya menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. B. Tuba falopi. Ya, tuba falopi atau oviduk atau saluran telur. Berjumlah sepasang, berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong dan berjumbai. Nah, ini tuba falopinya ya, kanan dan kiri. Kemudian ujungnya berbentuk corong dan ada jumbainya atau rumbai-rumbainya. Kemudian fimbre atau rumbai ya berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Jadi setelah keluar ovulasi, sel telurnya keluar dari sini ovarium, dia akan ditangkap oleh fimbre. Kemudian pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di sini. Nah, pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di tuba falopi. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi akan bergerak menuju ke rahim atau uterus, menempel di endometrium. Selanjutnya infundibulum. Nah, ini corong ya. Fungsinya untuk menangkap telur. Jadi tadi infundibulum itu ada bentuknya seperti fimbre, yang tadi fimbre ya, jumbai. Jadi tuba falopi itu dia corong, infundibulum namanya corong dan ada rumbai-rumbainya. Fungsinya untuk menangkap sel telur tadi. Kemudian uterus atau rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Kemudian endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Selanjutnya ada vagina, berfungsi sebagai organ untuk kopulasi. Kemudian tempat mengeluarkan darah menstruasi dan untuk melahirkan bayi. Pada bagian ujung yang terbuka, ya, pada vagina ditutupi oleh selaput tipis yang dikenal sebagai atau dengan istilah selaput darah. Kemudian yang G, serviks atau mulut rahim. Nah, struktur rahim ya, bagian bawahnya menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, ini di sini ini adalah mulut rahimnya ya, atau serviks. Oke. Selanjutnya, kuis berikutnya tadi nomor 3 ya, sampai nomor 3. Nah, sekarang untuk nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4, bagian organ yang ditunjukkan oleh huruf G. Nah, ini apa namanya? Kemudian nomor 5, bagian organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur ditunjukkan oleh huruf apa? Kemudian yang nomor 6, bagian organ yang ditunjukkan oleh huruf B disebut apa? Salah ya? Ya, berfungsi untuk apa? Oke, sudah. Silakan dicatat di buku kalian. Selanjutnya kita ke gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembuatan gamet atau sel sperma dan sel telur.
Ya, ada spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ini ada testis tadi ya, penampang melintangnya testis. Kemudian ini kalau apa namanya itu tubulus seminiferusnya dipotong, diambil, itu ada bentuknya seperti ini. Nah, di sini dibentuk spermanya. Spermatogenesis terjadi ketika menginjak usia belasan tahun. Mula-mula sel induk sperma atau spermatogonium membelah secara mitosis beberapa kali menghasilkan banyak spermatogonium. Kemudian sebagian sel spermatogonium terus membelah mitosis, sedangkan sebagian yang lain membesar menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer membelah secara meiosis tahap pertama. Nah, ini masih ingat nggak ya kemarin yang meiosis ya? Mudah-mudahan masih ingat. Nah, pada proses spermatogenesis ini terjadi proses pembelahan meiosis. Dari spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis tahap kedua atau meiosis 2 menghasilkan 2 sel spermatid. Kemudian sel-sel spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi sel spermatozoa atau sel sperma. Nah, ini adalah bagan spermatogenesis ya. Dari spermatogonium kemudian terjadi pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian dari spermatosit primer terjadi pembelahan secara meiosis 1 ya, menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian dari spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatid. Setelah itu terjadi proses diferensiasi. Nah, dihasilkanlah spermatozoa atau sel sperma. Nah, ini adalah sel sperma. Nah, bisa kalian, struktur sperma terdiri dari kepala, badan, dan ekor atau flagel. Pada bagian kepala terdapat inti sel dan kromosom. Kemudian akrosom menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur. Ya, jadi ini, nah akrosomnya, pelindungnya ini, nah berfungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, enzimnya membantu sperma untuk menembus sel telur, maaf ya. Selanjutnya, pada bagian badan terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi agar dapat bergerak aktif. Ini adalah penampakan dari struktur sperma ya. Kemudian ekornya untuk apa, Us? Ya, ekornya untuk bergerak. Alat geraknya ya ekor itu. Gitu. Nah, ini dia. Nah, soal kuis lanjutan. Oke, tadi sudah sampai nomor 6, sekarang nomor 7 dan 8. Nah, perhatikan bagian di atas. Nomor 3 itu disebut apa? Ya, silakan ditulis. Kemudian nomor 8, yang nomor 5 itu dinamakan apa? Dah ditulis ya. Oke, selanjutnya. Oogenesis. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Nah, jadi kalau untuk oogenesis pada perempuan proses pembentukannya unik ya. Jadi bukan pada saat si perempuannya ini sudah lahir, tetapi ketika masih menjadi embrio, artinya masih di dalam perut ibunya. Kalau janinnya itu dia kelaminnya perempuan, maka pada saat itu juga sudah terbentuk 600.000 sel induk telur atau oogonium. Jadi pada saat kalian itu masih di dalam kandungan ibu kalian, yang cewek ya, masih dalam kandungan ibu kalian, maka pada saat masih janin itu sudah terbentuk 600.000 sel induk telur atau oogonium. Nah, kemudian pada umur 5 bulan dia akan membelah diri secara mitosis membentuk sampai kurang lebih 7 juta oosit primer. Kemudian setelah itu terjadi pengurangan jumlah oosit primer sampai lahir. Nah, pada saat lahir
itu sudah berhenti itu ya, proses pembentukannya berhenti. Kemudian setelah masuk masa pubertas, perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid, maka pada saat itu kelenjar hipofisis menghasilkan FSH yang merangsang oosit primer yang tadi sudah terbentuk pada saat janin untuk melanjutkan pembelahan. Jadi ketika masih di dalam kandungan ibunya, dia sudah membentuk oogonium, kemudian membelah sampai terbentuk oosit primer. Kemudian setelah lahir itu berhenti prosesnya. Akan berlanjut lagi ketika si ceweknya atau perempuannya sudah mengalami menstruasi. Kemudian oosit primer membelah menjadi 2 sel yang ukurannya tidak sama. Jadi ini ya. Jadi oogonium, kemudian membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Dari sini berhenti, kemudian lanjut lagi ketika sudah pubertas, sudah menstruasi, lanjut pembelahan lagi, pembelahan meiosis 1, membentuk 2 sel, yang satu oosit sekunder, ya berkembang, kemudian yang satu badan kutub primer. Nah, jadi 2 ini bentuknya beda. Kemudian selanjutnya terjadi pembelahan meiosis 2. Ya, pembelahan meiosis 2 dari oosit sekunder dia akan membentuk satu ootit dan satu badan kutub sekunder untuk oosit sekunder. Ya, jadi saya ulangi ya, dari oogonium kemudian membelah secara mitosis membentuk oosit primer, kemudian terjadi pembelahan secara meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan kutub primer. Setelah itu, oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan secara meiosis 2, tahap 2. Kalau untuk oosit sekunder, dia akan membentuk ootit 1 dan maksud Ustazah 1 ootit dan 1 badan kutub sekunder. Kemudian untuk yang badan kutub primer, dia akan membentuk 2 buah badan kutub sekunder. Nah, untuk ootit, dia akan berkembang menjadi ovum. Ya, jadi dia akan mengalami diferensiasi, membentuk menjadi ovum. Kalau untuk badan kutub sekunder, 3 ini, dia akan mengalami degenerasi. Nah, inilah ovum inilah yang nantinya akan dikeluarkan atau mengalami ovulasi. Tuh, jadi ini ya, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya soal kuis lanjutan. Tadi nomor 8, sekarang nomor 9 dan nomor 10. Nomor 1 itu namanya apa, nomor 3 itu namanya apa. Kalau kalian kurang paham dengan gambarnya, silahkan cari browser dari internet ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tugas. Tugas yang pertama, tuliskan jawaban kuis kalian yang sudah kalian catat tadi di link kuis organ reproduksi yang ada di deskripsi. Nanti kalian cari link yang judulnya kuis organ reproduksi. Paling lambat kalian kirimkan hari ini pukul 23:55. Setelah itu tidak akan ada perpanjangan waktu. Tugas yang kedua, carilah artikel di internet dengan tentang salah satu penyakit atau gangguan pada organ reproduksi manusia, kemudian salin di MS Word dengan ketentuan maksimal 4 lembar, hurufnya Times New Roman, dan font atau ukuran 12 dengan spasi 1,5. Upload artikel kalian di link tugas artikel penyakit organ reproduksi yang ada di deskripsi. Kemudian pengumpulan paling lambat 10 September 2020 pukul 23:55. Dan mohon maaf Ustazah tidak ada perpanjangan waktu ataupun susulan tugas. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai. Jadi sama seperti tugas yang kemarin, kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai. Dan Ustazah harap kalian memperbaiki di tugas kali ini. Nah, tugas yang ketiga silakan dipelajari materi selanjutnya yaitu tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, serta penyakit atau gangguan pada organ reproduksi manusia dan cara menjaga kesehatannya. Oke, sekian dan terima kasih dari Ustazah. Apabila ada banyak kesalahan atau kalian kurang paham, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika merasa kurang paham dengan materinya, kalian boleh cari video yang lain
dari YouTube, banyak sekali referensinya. Atau kalian bisa tanya ke Ustazah, menanyakan tentang referensi apa yang pas, silahkan ya. Sekian dari Ustazah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.